Subscriber ke channel rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mendapatkan kabar membaca berita bahwa DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sebuah sidang yang dihadiri Hasyim Asy'ari secara daring ya, secara online, tidak hadir langsung begitu. Akhirnya memberikan keputusan memecat Hasyim Asy'ari dari posisinya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum akibat kasus asusila ya, perzinahan ya. Ya, sebelum dilaporkan oleh seorang wanita berinisial CAT, ini seorang anggota panitia penyelenggara pemilu luar negeri ya, PPLN di Den Haag, Belanda. Kronologisnya adalah ketika Hasyim datang ke Belanda untuk mengecek kesiapan panitia pemilu luar negeri, CAT ini diminta untuk menemui Hasyim di sebuah hotel di Belanda, di Den Haag. Awalnya Hasyim merayu-rayu sampai kemudian memaksa dan akhirnya terjadi hubungan perzinahan antara ketua KPU ini dengan wanita berinisial CAT. Ini bukan kasus pertama bagi Hasyim Asy'ari karena sebelumnya Ketua Partai Republik Wanita Emas Hasnaini Muin juga mengkonfirmasi dirinya ya menyerahkan daging mentahnya kepada Hasyim Asy'ari ini ya. Jadi perzinahan itu Masya Allah ya, di dalam sistem sekolah itu dianggap biasa, dianggap bukan aib gitu loh. Jadi kalau ini kemudian diputus, sebenarnya ini bukan kasus yang pertama. Kalau dalam hukum Islam ya, orang yang terbukti berzina itu dirajam sampai mati. Jadi kalau ada orang berzina itu tidak dihukum mati. Dalam pandangan akidah Islam itu orang itu sudah bangkai gitu. Seperti bangkai berjalan, karena statusnya harusnya dia dirajam. Memang yang punya kewenangan merajam bukan ormas, bukan kiai, bukan ulama, tetapi harus berdasarkan putusan pengadilan di dalam sistem Islam yang kemudian dieksekusi juga dalam sebuah sistem yang menjadikan Islam sebagai sumber hukum, yakni di dalam sistem syariah Islam yang ditegakkan oleh institusi khilafah. Jadi bukan berarti kalau zina itu kemudian langsung ditawur massa, terjadi Eigenrechting atau main hakim sendiri oleh umat Islam. Tidak, tetap melalui proses persidangan, dibuktikan, terbukti ya dirajam. Maka kalau hari ini ada orang sudah terbukti berzina tidak dirajam, itu statusnya secara substansial itu seperti bangkai berjalan, karena sebenarnya kan dia harusnya sudah dihukum mati gitu. Nah, Hasyim Asy'ari sudah terbukti melakukan perzinahan dan itu ada dalam pertimbangan putusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis DKPP ya, Edi Lugito gitu kalau tidak salah tadi. Ya, ini berdasarkan bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam pertimbangan keputusan Majelis Hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan kemudian dalam amar putusannya DKPP memberikan putusan memberhentikan Hasyim Asy'ari dari ketua KPU. Jadi hampir sama dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Anwar Usman. Ketika Anwar Usman terbukti melanggar etis dalam mengadili perkara nomor 90 2023 yang memberikan peluang atau memberikan jalan tol kepada Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres. Anwar Usman saat itu terbukti melanggar kode etik sebagai hakim MK. Tapi sayangnya sanksi yang diberikan hanya pencopotan Anwar Usman dari ketua MK. Harusnya kan sanksinya tegas, bukan hanya pencopotan Anwar Usman dari ketua MK. Harusnya dicopot dari statusnya sebagai hakim MK. Itu baru tuntas. Jadi kita bisa paham bahwa putusan Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saya itu dipimpin oleh Jimli As-Siddiq itu hanya putusan kompromistis, putusan sekedar PHP kepada publik, seolah-olah Anwar Usman sudah diproses, sudah disanksi, tetapi sanksinya tidak setimbang ya, tidak sebanding dengan kesalahannya yang dampaknya luar biasa. Luar biasa dampaknya, itu rusak MK itu gara-gara putusan Anwar Usman. Tapi dia hanya
disanksi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. MKMK ya, bukan WKWK ya. Kalau WKWK nanti tertawa kita. Itu hanya memberikan sanksi pencopotan saudara Anwar Usman dari status jabatan sebagai ketua MK. Tapi sebagai hakim MK, dia Anwar Usman tetap menjadi hakim Mahkamah Konstitusi sampai hari ini. Dan nampaknya preseden putusan Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini direpetisi, di copy paste, diadaptasi, di apalagi ya yang cocok itu ya copy paste ya, diadaptasi atau apa, dicontek, ya, dicontek oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memang benar, menyatakan bahwa Hasyim Asyari telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, yaitu melakukan perbuatan asusila di sebuah hotel berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan seorang wanita yang inisial namanya CAT di Den Haag, Belanda, dan kemudian hanya memvonis Hasyim Asyari itu dicopot dari jabatannya sebagai ketua KPU. Ini juga aneh gitu ya. Kalau cuma ketua KPU ya berarti dia masih sah resmi menjadi anggota KPU dan bisa mengkonsolidasi pilkada-pilkada di seluruh Indonesia dengan fungsinya sebagai bagian dari pimpinan komisi komisi pemilihan umum gitu loh. Lalu bagaimana dengan putusan ini? Memang dalam konteks putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya, DKPP ini, di ketentuan pasal 458 ayat 10 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, memang putusan dari DKPP ini bersifat final and binding ya. Jadi bersifat final dan mengikat. Jadi Hasyim Asyari itu tidak bisa mengajukan banding, kasasi dan seterusnya. Jadi final dan mengikat. Jadi Hasyim Asyari ya, keputusan itu harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Jadi nanti KPU hanya kocok ulang ya, Hasyim Asyari diberhentikan, lalu KPU anggotanya rapat dan kemudian milih lagi ketua KPU. Hampir sama dengan hakim MK lah. Dulu MK memutuskan Anwar Usman dicopot ya. Lalu anggota Mahkamah Konstitusi yang lainnya rapat, dia ditunjuk, dipilih, ditunjuk, ditetapkan Soehartoyo sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman. Dan sekarang juga nggak akan jauh beda kasusnya. Ceritanya cuma begitu, mengulang saja begitu. Jadi nanti follow up-nya adalah KPU mengeluarkan SK pemberhentian dari Hasyim Asyari, kemudian posisinya dimusyawarahkan, dirapatkan oleh anggota KPU dan dipilih ya. Ya, Hasyim Asyari juga bisa jadi nanti akan mengambil manuver yang sama seperti yang dilakukan oleh Anwar Usman ya. Sampai hari ini Anwar Usman masih berperkara di PT UN Jakarta. Jadi Anwar Usman sedang memperkarakan SK tentang pencopotan statusnya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, walau dirinya masih tetap hakim dan ngantor di gedung MK. Jangan-jangan sama semua nanti. Jadi memang akhirnya kita ini apa ya? Jadi tidak punya harapan ya dengan proses penegakan hukum di negeri ini. Jadi hukum seperti main-main itu, seolah-olah hanya memenuhi ekspektasi publik. Oh, udah diproses. Oh, udah terbukti memang Hasyim Asyari ini pezina ya. Kenapa? Ya itu ditegaskan hubungan badan itu ya zina, itu ditegaskan dalam pertimbangan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi mulanya Hasyim Asyari datang ke Den Haag sebagai ketua KPU untuk ngontrol persiapan pelaksanaan pemilu di luar negeri. Si wanita bernama inisialnya CAT ini kan dipanggil Hasyim untuk datang ke kamar hotelnya. Lalu ya dalihnya mungkin pekerjaan, setelah itu dirayu-rayu, menolak, akhirnya dipaksa dan akhirnya terjadi hubungan badan. Jadi dalam terminologi yang dipahami oleh masyarakat Indonesia, yang namanya hubungan badan itu hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu ya bertemunya alat kelamin laki-laki dengan perempuan gitu. Kalau dalam konteks fikih ini ya terjadi zuhul, sampai kalau istilah hadisnya Rasulullah seperti timba yang masuk ke lubang sumur gitu. Jadi itu zina gitu. Tapi penghalusan ya, disebutnya hanya melanggar susila. Dalam Islam itu zina itu.
Nah, kemudian hanya diberi sanksi, dicopot dari ketua KPU. Jadi nggak setara itu. Kalau dalam Islam, zina itu luar biasa, itu perbuatan yang sangat keji. Jangankan berzina, mendekati zina saja itu dalam Islam dilarang, diharamkan. Makanya di dalam Islam segala sarana yang mengantarkan pada perzinahan itu diberantas. Pornografi diberantas, ya. Apa nama, chat-chat yang mengarah kepada pornografi juga diharamkan. Pertemuan dengan orang yang bukan mahram tidak diperbolehkan. Larangan tabarruj yang menampakkan perhiasan perempuan. Perintah menutup aurat, ya, bagi perempuan perintah untuk menggunakan jilbab, ya, laki-laki menutup aurat. Perintah kepada seorang laki-laki ghazul basar, ya, menundukkan pandangan. Itu semua dalam rangka untuk menjauhkan dari perilaku zina. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi melaksanakan atau melakukan zina. Dan dalam Islam satu-satunya sanksi atau ukubat, ya, dalam memberikan, ya, hukuman kepada pezina itu dirajam sampai mati. Dan di zaman Rasulullah ada zina itu kasusnya kasus Ma'is dan Ghamidiyah. Ma'is itu langsung dirajam, Ghamidiyah itu menunggu dilahirkan dulu anaknya karena hamil saat itu, ya. Dan memang itu cara untuk membersihkan pezina itu dari dosa-dosanya, dirajam. Nah, kalau dalam sistem hari ini, zina itu dalam KUHP konsepnya hanya berlaku kalau salah satunya sudah menikah dan ada aduan dari pasangannya tidak ridho. Kalau suka sama suka dianggap tidak zina, makanya disebut hanya asusila gitu. Dan ini apalagi dalam konteks DKPP. Ya memang dia tidak bisa melampaui kewenangannya, kan DKPP kan hanya mengadili etik, maka sanksinya hanya sanksi etik berupa pemecatan. Dan pemecatannya itu pun bukan pada status Hasyim sebagai anggota KPU, tapi hanya sebagai dicopot status Hasyim sebagai ketua KPU, persis seperti dulu Anwar Usman hanya dicopot oleh Jimli As-Siddiqi sebagai ketua MK, tapi status sebagai hakim MK tetap jalan sampai hari ini. Jadi Hasyim santai saja mendengar putusannya, oh santai aja, gua masih anggota KPU, gua masih punya kewenangan, gua masih bisa intervensi proses penyelenggaraan pemilu, baik pemilu dan juga pilkada-pilkada yang nanti akan terjadi di berbagai provinsi kota dan kabupaten gitu. Gua juga bisa ngadu ke petun lagi gitu. Dan di ujung gua juga bisa kembali ke posisi sebagai ketua KPU. Jadi apa ya? Kok nyaris tidak ada harapan ya dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Luar biasa. Kenapa? Ya memang akhirnya Hasyim merasa ya jumawa bisa jadi ya. Karena status dia sebagai anggota KPU itu tidak diputus oleh DKPP, tidak diputus oleh anggota KPU, tapi diangkat melalui keputusan presiden atas persetujuan DPR ya. Jadi si Hasyim Asy'ari ini merasa kuat posisinya sebagai anggota KPU. Ya kalau ketua KPU mah sebentar aja, dan kompensasi atas dicopotnya dia udah, jadi udah dapat banyak hal yang bisa dia lakukan melalui posisi atau jabatannya sebagai ketua KPU gitu. Kalau saya sih tidak melihat dari sisi sanksi Hasyim yang hanya dicopot dari ketua KPU ya, walaupun idealnya dia dicopot dari KPU ya. Tapi saya terus melihat yang paling penting itu kok zina dianggap hal yang biasa gitu loh. Jadi seolah-olah oh zina. Kan ini yang kasus kedua, yang pertama dengan Hasnaini Muin. Maksud saya kasus yang kedua itu yang diketahui publik ya. Yang nggak diketahui publik kita nggak tahu. Yang dilakukan secara ya suka sama suka kita juga nggak tahu. Tapi kita nggak mau membahas apa yang tidak terbukti atau tidak ada faktanya gitu loh. Kita fokus saja kepada dua kasus ini ya. Ini pertama dengan si wanita emas ya, Hasnaini Muin, ketua Partai Republik. Yang kedua ya ini dengan wanita yang inisialnya CAT ini ya, seorang anggota PPLN ya, Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri, yang kemudian dalam pertimbangan putusan DKPP ya terbukti melakukan hubungan badan si Hasyim ini dengan wanita ini di sebuah kamar di hotel di kota Den Haag, Belanda. Ya Allah ya Rabbi, lindungilah ya keluarga kita, anak-anak kita, umat ini dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi zina ini kan perbuatan yang tidak dilakukan kecuali oleh binatang. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Islam
hubungan laki-laki dan perempuan itu baru sah dengan akad nikah gitu. Dan akad nikah itu harus memenuhi syarat rukun dan seluruh ketentuan yang berkaitan dengan akdun nikah tadi. Dan penjagaan terhadap nasab itu ya diantaranya adalah dengan pernikahan ini, sehingga orang atau anak yang lahir dari rahim seorang ibu dari hasil pernikahan itu nasabnya jelas, bapaknya jelas. Jadi nasabnya bersih, dia bernasab kepada bapaknya, bapaknya kepada bapaknya, bapaknya dan seterusnya. Kalau zina itu nasabnya nggak jelas itu. Yang bercocok tanam banyak. Ini nasab anak siapa? Makanya di dalam Islam anak yang lahir dari perzinahan itu tidak diikutkan kepada bapaknya. Ya binnya binti ibunya gitu. Tidak diakui ya status nasab kepada bapaknya. Karena nasab itu hanya dihubungkan berdasarkan hubungan pernikahan, bukan sekedar hubungan biologis gitu. Prihatin kenapa? Karena hari ini kasus perzinahan yang tidak terkait dengan pejabat itu luar biasa. Jadi kalau pejabat sudah terbuka dan sanksinya hanya seperti itu, kemudian terjadi apa yang disebut dengan sifat permisif masyarakat. Jadi sifat serba biarinlah ya, serba boleh ya, permisif. Padahal sekarang ini kan luar biasa ya, anak-anak remaja kita yang menjadi korban perzinahan itu luar biasa. Yang kemudian melakukan dosa lanjutan ya. Dosa pertamanya zina. Yang melakukan dosa lanjutan setelah zina juga lebih banyak. Misalkan dosa lanjutannya melakukan aborsi. Dosa lanjutannya ya memutus hubungan dengan keluarga. Dosa lanjutnya bahkan ada yang bunuh diri. Dosa lanjutan. Ini luar biasa. Nah, ini si Hasyim Asy'ari sudah terbukti zina berdasarkan pertimbangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, melakukan hubungan badan di sebuah hotel oleh bukti-bukti yang disebutkan oleh pertimbangan putusan itu hanya dicopot dari ketua KPU. Jadi persis ini kasus putusan untuk Hasyim Asy'ari itu sama persis dengan putusan untuk Anwar Usman. Hanya sekedar untuk membina-bobokkan masyarakat seolah-olah sudah ada sanksi yang diberikan terhadap aparat penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran hukum. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.